Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih Ibu pembawa acara atas waktunya karena memberikan kesempatan pada hari ini untuk melakukan aksi nyata diseminasi untuk modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Niluhrana Tirtawati. Dalam kesempatan ini saya sedang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 7 untuk Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Untuk hari ini saya akan, mungkin sebenarnya apa yang saya paparkan sudah Bapak Ibu alami, sudah Ibu lakukan setiap saat, cuma saya hanya mengingatkan saja. Tidak bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu, hanya mengingatkan apa yang sudah dilakukan untuk menjadi sebuah persamaan persepsi tentang bagaimana sih itu budaya positif. Jadi pada saat ini saya akan mengingatkan Bapak dan Ibu semua tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukum, dan penghargaan serta restitusi, kemudian juga keyakinan kelas, kebutuhan dasar, dan juga restitusi yaitu berkaitan dengan 5 posisi kontrol dan restitusi tentang segitiga restitusi. Nah, sekarang saya akan memaparkan sedikit tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, kita akan mencoba melakukan kegiatan tentang kepalan tangan nih Bapak dan Ibu. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang berpasangan, mungkin Bapak Ibu yang bagian kanan bisa menjadi si A ya, yang bagian kiri menjadi si B. Untuk yang si A silakan pikirkan kira-kira apa sih yang berharga menurut Bapak dan Ibu yang sangat berharga, bisa dipikirkan ditaruh di kepala tangan atau dituliskan di sana. Yang berharga sekali, misalnya kalau contoh saya uang itu misalnya, Bapak Ibu terserah. Nah kemudian untuk yang posisi di sebelah kiri itu menjadi si B. Jadi saya minta Bapak dan Ibu silahkan melakukan segala usaha yang bisa dilakukan, apakah membujuk, apakah mengancam, apakah menghardik, apakah merayu, menyuap, apa saja yang bisa membuat Bapak Ibu si A itu untuk membuka tangannya. Ada yang kira-kira mau mencoba untuk menjadi si B? Ada? Bapak Budi silakan menjadi si B. Bagaimana? Silakan Pak. Iya, silakan Pak Budi diambil mic-nya. Bagaimana Bapak Budi merayu agar Ibu Asmi mau melepaskan apa yang beliau genggam? Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menggunakan rayuan, Bu. Ya. Semoga rayuan saya ini bisa nanti meluluhkan hatinya Bu Asmi untuk membuka kepala tangannya. Ya. Karena di dalam kepala tangan itu ada barang atau hal yang berharga untuk dia. Ya. Baik, saya akan mulai. Bu Asmi, kamu cantik, kamu baik ya. Kamu baik sekali. Tolong dong buka kepala tangannya. Saya ingin tahu. Demi saya Bu, kamu spesial buat saya. Tolong dong buka kepala tangannya Bu. Saya cantik, saya baik, sadar banget. Tapi gimana dong ya? Gak bisa. Sekali lagi Bu, saya mohon tolong dong buka kepala tangannya. Nanti setelah itu saya akan traktir Ibu dan makan-makan. Kopi papilas ya Pak ya. Gimana Bu, mau buka tangannya? Enggak. Ya, demikian Bu, terima kasih. Ternyata setelah Pak Budi merayu dengan begitu dahsyatnya, ternyata Bu Asmi tidak mau membuka tangan. Jadi ketika kita melakukan kegiatan seperti tadi, ada 2 alternatif yang bisa kita lakukan. Silakan Bu Dayu. Nah, di sana. Ketika si B mau membuka atau ketika si B tidak mau membuka. Nah sekarang pertanyaan poin dari apa yang kita lakukan tadi itu adalah pada pertanyaan nomor 3. Dalam kegiatan tersebut sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan tersebut?
Kira-kira menurut Bapak dan Ibu siapa yang memegang kontrol? Si B, si A, siapa? Yang memegang kontrol ketika kita menggenggam sesuatu, kemudian kita mau membuka atau tidak, itu siapa yang memegang kontrol? Yang memegang kepala tangan atau diri kita, kan gitu ya? Jadi yang memegang peranan itu adalah diri kita. Jadi sekarang persepsi itu atau pandangan itulah yang kita bawa ke anak-anak kita. Nah, di sini kita terlalu memikirkan ada beberapa ilusi kontrol sebenarnya yang kita hadapi sebagai seorang guru. Bahwa kita menganggap bahwa kita itu bisa mengontrol anak-anak. Sebenarnya misalnya kayak yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita selalu berpikir bahwa kita sebagai guru kita bisa mengontrol mereka dengan baik. Padahal sebenarnya seperti apa yang dilakukan Bu Asmi tadi, ketika dia tidak mau membuka tangan tidak bisa dipaksa oleh Pak Budi. Ketika dia mau membuka telapak tangan maka dia bisa melakukan. Intinya bahwa siswa itulah yang sebenarnya rela untuk dikontrol. Bukan kita yang memiliki kemampuan untuk mengontrol. Dia rela untuk mengontrol. Misalnya kita suruh dia, sekarang kamu belajar di sini. Seperti itu siswa mau belajar, itu karena mereka memang rela untuk dikontrol, untuk belajar. Bukan karena kita yang bisa memaksa. Kemudian ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita terlalu menggunakan bahwa mengkritik mereka atas apa yang mereka lakukan itu membuat karakter mereka menjadi kuat. Kembali juga ke kontrol, bahwa mereka melakukan kontrolnya sendiri. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita selalu berpikir di kelas apabila kita memberikan penguatan itu berarti efektif untuk mereka. Itu pun belum tentu. Kembali ke kontrol, mereka mau atau tidak. Kemudian ilusi yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sangat-sangat mendominasi. Bahwa terkadang kita berpikir bahwa kita sebagai orang dewasa kita bisa melakukan memaksa, mengintimidasi siswa untuk melakukan sesuatu. Tapi sebenarnya itu pemaksaan itu bisa bersifat sementara. Mereka akan takut pada kita sementara, tetapi itu akan menimbulkan dendam. Itu sebenarnya tidak bagus untuk proses pendidikan kita sebagai seorang guru. Nah, sekarang disinilah kita tentang perubahan paradigma stimulus respon, tentang teori kontrol dan teori pilihan. Jadi dalam paparan di depan sudah ditampilkan bahwa bagaimana sih tentang stimulus respon, kemudian teori kontrol atau pilihan. Dimana misalnya kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu adalah stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu kita harus mulai merubah pandangan kita. Kemudian kalau stimulus respon, perilaku buruk sebagai suatu kesalahan, dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun yang dilakukan oleh diri kita, apakah itu oleh siswa, pasti memiliki tujuan. Kemudian kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sedangkan kalau stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Demikianlah perbandingan bagaimana melakukan di stimulus respon dan di teori kontrol. Nah, dari teori kontrol itu tadi, maka kita berusaha sebenarnya yang ingin kita dapatkan adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, seperti itu, okay? Kemudian untuk bisa melakukan kontrol itu, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan itu dilakukan karena adanya motivasi. Motivasi terjadi karena adanya motivasi intrinsik dan intrinsik. Motivasi dari dalam dan dari luar. Jadi motivasi ekstrinsik itu bisa karena hukuman, bisa juga karena imbalan. Sedangkan motivasi intrinsiknya itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Motivasi itulah yang sebenarnya yang ingin kita gali dari anak-anak, bukan motivasi ekstrinsik karena itu sifatnya instan. Lanjut. Nah,
Jadi di sini tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Di sanalah apa yang kita inginkan dengan istilah disiplin positif. Apa yang ingin kita dapatkan pada anak-anak dengan mengajarkan mereka tentang disiplin positif. Nah, untuk konsep selanjutnya yang ingin kita pahami bareng-bareng yaitu tentang teori motivasi, hukum dan penghargaan dan juga dengan restitusi. Nah, untuk teori motivasi tadi sudah yang sampaikan sedikit, hanya mengingatkan saja Bapak dan Ibu bahwa teori motivasi itu ada motivasi tadi intrinsik dan ekstrinsik atau internal dan eksternal. Motivasi eksternal itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu motivasi eksternal biasanya dilakukan dengan hukuman. Sehingga di anak-anak apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Seperti itu adalah motivasi yang timbul karena adanya motivasi eksternal. Sedangkan motivasi eksternal yang lain yaitu mendapatkan imbalan dari orang lain atau institut, misalnya kalau siswa reward dari sekolah. Jadi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi motivasi ekstrinsik atau eksternal itu bisa dirangsang dengan hukuman dan juga bisa dirangsang dengan hadiah. Sedangkan motivasi internal ini adalah yang bertujuan untuk menimbulkan disiplin positif. Motivasi internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi bagaimana kita berupaya agar siswa itu bisa menghargai dirinya sendiri. Itulah motivasi yang kita harapkan. Di sana saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah hukuman. Jadi mungkin istilah hukuman itu bukan suatu hal yang asing lagi buat kita semua sebagai guru ya. Kita berpikir bahwa untuk mendisiplinkan anak kita bisa melakukan hukuman seperti itu. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika siswa itu melanggar, kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan, itu bisa sebagai salah satu bentuk hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Artinya tidak dilibatkan, dia tidak diajak untuk membuat kesepakatan atas hukuman yang akan dia jalankan. Tiba-tiba dia harus menjalankan saja hukuman tersebut. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, itulah kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai hukuman. Jadi Bapak Ibu bisa memikirkan apakah yang saya lakukan selama ini ketika saya mengajar itu termasuk hukuman. Kemudian penghargaan itu ternyata juga bisa dikategorikan sebagai hukuman, termasuk hukuman. Jadi penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Beberapa dampak dari penghargaan itu yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi anak itu terlalu memikirkan penghargaan untuk melakukan sesuatu. Saya dapat sesuatu kah dari sekolah saya atau dari guru saya ketika saya melakukan sesuatu, bukan dari dirinya. Kemudian penghargaan menghukum. Kemudian juga penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi di sini dengan penghargaan itu motivasi dari dalam siswa itu berkurang hanya karena ada motivasi dari luar. Jadi itu adalah beberapa dampak dari penghargaan yang kita berikan kepada anak dan itu biasa sekali kita lakukan. Kita menganggap bahwa ketika kita memberikan reward atau penghargaan pada anak bisa memacu semangat siswa untuk meningkatkan potensinya. Nah, di sini saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu tentang hukum dan konsekuensi. Di sana saya kasihkan 2 buah kegiatan tentang misalnya yang pertama, murid diminta push up 15 kali karena terlambat hadir di kelas.
Menurut Bapak Ibu itu kira-kira termasuk hukum atau konsekuensi. Kemudian yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Siapa kira-kira yang bisa memberikan penjelasan yang kanan sama yang kiri, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan Bu Asmi. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, Setia minta koreksi jika salah ya. Menurut saya, murid yang diminta push up 15 kali karena terlambat hadir di kelas Nike termasuk hukuman. Kenapa hukuman? Karena itu melibatkan fisik, kemudian ada rasa sakit di dalamnya, dan kalau misalnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu merupakan konsekuensi, atau dia harus mengganti sesuatu yang sudah rusak. Tidak ada aktivitas fisik di dalamnya, tidak ada sesuatu yang sampai menyakiti fisik di dalamnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tanggapan dari Bu Asmi, katanya untuk kegiatan yang kanan itu adalah hukuman, untuk yang kiri itu adalah sebuah konsekuensi. Silakan Bu Dayu. Nah, jadi sangat tepat sekali. Yang kanan itu adalah hukuman sebagaimana tadi dipaparkan tentang makna atau penjelasan tentang bagaimana sih itu hukuman. Jadi di sana ada kegiatan fisik di mana siswa itu baru datang langsung ketika dia terlambat disuruh melakukan push up 15 kali. Sedangkan yang di samping itu adalah sebuah akibat dari apa yang dia lakukan. Tidak ada kegiatan fisiknya. Lanjut Bu Dayu. Nah sekarang untuk yang kejadian yang ini, ya, mencatat 10 kali dalam buku kalimat, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kemudian kejadian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran Bujioka. Silakan Bapak Ibu, apakah itu termasuk hukuman atau ya, silakan Mbak Budi. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya pribadi, yang warna putih itu adalah hukuman, Bu. Kenapa hukuman? Karena di sana mencatat 100 kali dengan terlambat datang itu tidak ada kaitannya. Ya, kalau konsekuensi itu biasanya kalau pernyataan dengan sanksi yang diberikan itu ada kaitannya atau saling keterkaitan begitu. Kalau yang merah itu, kalau menurut saya itu adalah konsekuensi. Karena kenapa? Karena lari mengelilingi lapangan itu, lari itu kan ada di mata pelajaran PJOK. Kemudian terlambat 10 menit itu untuk pelajaran PJOK itu ada kaitannya dengan lari. Demikian kalau menurut saya. Terima kasih. Lanjut Bu Dayu. Iya. Jadi untuk kegiatan yang di bagian kanan itu adalah hukuman. Jadi ketika siswa itu terlambat, dia disuruh mencatat benar seperti apa yang Pak Budi katakan, tidak ada kaitan sama pelajaran. Kemudian siswa tidak ada kesepakatan. Kemudian yang kedua itu adalah konsekuensi. Jadi kelihatan di sana bahwa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Berarti kalau 10 menit lari keliling lapangan basket 2 kali itu berarti sudah ada kesepakatan antara siswa dengan guru, dan juga itu memang berkaitan dengan mata pelajarannya karena itu adalah berkaitan dengan mata pelajaran olahraga.